seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Dengan mata tertuju pada Tuhan Allah Sang Pemberi hidup, marilah kita datang dan menghampiri hadirat-Nya. Bapak Ibu disilakan berdiri dan kita semua cari dan kidungkan nyanyian Kidung Jemaat nomor 15. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 15 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua hormati namanya serta kenangkan. Hormati namanya serta kenangkan. Mujizat yang sudah dibuat. Hendaklah terus syukur menyatakan. Segala kemuliaan bagi Allah pencipta langit dan bumi. Segala puji dan syukur bagi Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa. Segala hati merasakan kehadiran Roh Kudus yang menyertai gereja sepanjang zaman. Dalam kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kebaktian persekutuan wadah laki-laki dan perempuan sektor Sola Gracia dilaksanakan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Bapak Ibu disilakan duduk. Kidung Jemaat 64, mari kita nyanyikan Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi gunung riuh dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Menghayati kemitraan laki-laki dan perempuan yang akan kita ucapkan secara berpasangan. Allah telah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka bukan untuk saling mendominasi, melainkan untuk saling membantu. Bukan untuk saling menghakimi, melainkan untuk saling menopang, saling melengkapi dan saling menghidupkan sebagai mitra yang sejajar.
Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Demikian pula perempuan sebagai mitra laki-laki. Karena kita semua adalah mitra Allah yang sejati. Untuk menjalankan misi membawa tanda-tanda kerajaan Allah bagi kehidupan seluruh ciptaan. Mari kita genungkan, kita satu dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolong, kau dan aku semuanya. Kesempatan kami berikan bagi paduan suara ibu-ibu dua sektor Solo Praja untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan. Disentuh hatiku oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib yang mengherankan, kesukaan besar ini ku rasakan sejak ku disentuh olehnya. Ku disentuh oleh kasih yang lebih tinggi dari segala sesuatu yang dunia memberi. Ku memuji Tuhan di hidupku ini sejak ku disentuh olehnya. Disentuh hatiku oleh kasih Tuhan, dan nyatakan itu yang dikatakan, Dia yang kumuliakan siang maupun malam, sejak ku disentuh olehnya. Ku disentuh oleh kasih yang lebih tinggi dari segala sesuatu yang dunia memberi. Ku memuji Tuhan di hidupku ini sejak ku disentuh olehnya. Ku disentuh oleh kasih yang lebih tinggi dari segala sesuatu yang dunia memberi. Ku memuji Tuhan di hidupku ini sejak ku disentuh olehnya. Terima kasih atas puji-pujiannya. Bapak Ibu, dalam kebaktian ini kita baca Alkitab surat Paulus kepada Filemon pasal 1 ayat 17 sampai 22. Bapak-bapak dan ibu-ibu kemitraan yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu ciri khas orang Maluku dengan istilah hidup orang bersaudara, yang di dalam hidup orang bersaudara ini ada perilaku yang sangat menonjol. Perilaku itu
tidak ada di sebagian suku, tapi untuk orang Maluku perilaku orang Basudara ini ada sesuatu yang menonjol di sana. Yang menonjol yaitu lain sayang lain, lain bantu lain, lain topang lain. Jika kedapatan ada saudara yang berkekurangan dan meminta tolong, yang pasti yang punya kelebihan atau yang punya kesempatan akan memberi pertolongan. Itulah ciri khas orang Maluku, salah satunya yang diistilahkan dan juga menjadi perilaku orang Basudara. Kondisi ini sejalan dengan tema mingguan kita di minggu ini, yaitu membangun relasi dengan hati yang murni. Dan melalui tema ini muncullah pembacaan di hari ini, yaitu Filemon pasal 1 ayat 17 sampai 22 yang tadi dibacakan secara bersama, yang menjelaskan bahwa ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada Filemon, ia masih berada di dalam penjara. Rasul Paulus dipenjarakan bukan karena melakukan sebuah tindakan-tindakan kriminal melawan hukum, tapi karena ia memberitakan Injil tentang Yesus Kristus yang lahir, Yesus yang hidup dengan berbagai mukjizat atau tanda-tanda heran, Yesus yang mati tersalib, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, dan Yesus yang telah naik ke surga. Pemberitaan Paulus inilah yang mengakibatkan ia lalu dipenjarakan. Dalam teks ini Rasul Paulus memberi surat kepada Filemon, rekan sekerjanya, untuk berjumpa dengan seseorang yang bernama Onesimus. Onesimus adalah seorang budak yang bekerja di rumah Filemon sebagai tuannya. Dan suatu ketika ia melarikan diri dari rumah tuannya itu, yaitu Filemon. Kemudian ia berjumpa dengan Paulus untuk ia meminta sebuah pertolongan kepadanya. Paulus kemudian membawa kembali Onesimus kepada Filemon dengan harapan Filemon menerimanya kembali, bukan sebagai hamba, bukan lagi sebagai budak, melainkan sebagai orang Basudara. Dan ajakan Paulus itu diterima dengan baik, dengan hati yang murni, sehingga terbangunlah sebuah relasi yang harmonis antara Filemon dengan Onesimus. Dalam bahasa Yunani, Onesimus artinya berguna. Karena itu menurut Paulus, Onesimus akan menjadi sangat berguna, katakan ketika ia akan bersama-sama dengan Filemon untuk proses kekebaran Injil. Karena proses kekebaran Injil membutuhkan orang untuk saling menopang, saling membantu, dan juga saling mengasihi. Berita firman Tuhan yang pendek ini, yang hari ini kita perdengarkan, jika kita setarakan atau kita sejajarkan dengan tema mingguan kita, membangun relasi dengan hati yang murni, mau mengajak kita sebagai bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sektor ini, untuk kita juga patut meniru apa yang telah dilakukan oleh Filemon terhadap budaknya, yaitu Onesimus. Yang pertama yaitu kita patut membangun relasi, kita patut membangun hubungan antar sesama kita,
dengan hati yang murni, dengan hati yang bukan asal-asalan, hati yang betul-betul mau berbagi satu dengan yang lain. Sebab kadang-kadang kita bangun relasi itu kita lihat muka lain. Kadang-kadang kita tidak dengan murni membangun relasi antara sesama. Relasi-relasi yang kita bangun itu karena mungkin faktor-faktor tertentu. Mungkin kedekatan kita karena ada hubungan emosional dan seterusnya, ataukah karena orangnya punya kehidupan, atau orangnya punya sesuatu, akhirnya kita membangun relasi yang hanya dibangun dengan faktor-faktor yang tidak murni, pada akhirnya akan membuat relasi itu akan pudar, akan sirna dengan sendirinya, akan termakan waktu, karena relasi itu dibangun atas dasar yang tidak murni, tidak selalu mendatangkan sukacita. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Jadi bagian firman Tuhan itu mau mengajak kita untuk mari kita bangun relasi dengan tidak memandang muka, dengan tidak memandang faktor-faktor penyebab, tapi kita membangun relasi atas dasar bahwa kita ini adalah orang-orang bersaudara di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hal kedua yang mesti kita bawa pulang menjadi bagian hidup kita, yaitu kita membangun hidup yang penuh cinta kasih, saling menerima dan saling memaafkan. Jika di antara kita ada yang berlaku curang, berlaku tidak adil, berlaku tidak sesuai dengan kita kehendaki, marilah kita memaafkan mereka, supaya kita juga dimaafkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kadang-kadang kita menyimpan berbagai kesalahan, kemarahan kita berhari-hari. Bapak Ibu, hati ini jika menyimpan amarah, jika menyimpan iri hati, jika menyimpan sesuatu yang tidak baik, ibarat kita menyimpan sampah di dalam rumah kita. Rumah kita bersih, tapi kalau kita menyimpan sampah di dalamnya, satu ketika sampah-sampah itu akan menjadi busuk dan akan membuat rumah itu tidak menjadi bersih, malah rumah itu akan menjadi kotor dan tidak akan membawa manfaat bagi orang lain. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke rumah kita masing-masing, ke tempat umum kita masing-masing. Kita mau mengambil firman ini menjadi bagian dalam hidup kita, yaitu kita tidak menyimpan sesuatu yang tidak berguna dalam hati kita. Karena jika kita menyimpan sesuatu yang tidak baik dalam diri kita, akhirnya membawa petaka, membawa penyakit, membawa sesuatu yang menghancurkan kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita bermitra. Mitra artinya kita ada bersama, membangun hidup bersama, membangun relasi bersama, membangun situasi yang lebih harmonis dari hati ke hati. Niscaya kemitraan laki-laki dan perempuan di sektor Sola Gereja ini akan selalu menjadi berkat bagi kita, menjadi bagian yang akan kita jalani hari lepas hari dalam hidup kita. Ingatlah bahwa jika relasi antara satu dengan yang lain tidak harmonis, mengakibatkan kita juga tidak melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu Tuhan menginginkan bagi kita untuk
kita selalu hidup dengan aman, damai, dan selamat. Firman Tuhan ini mau mengajak kita selalu untuk menjadi berkat dan membangun relasi dengan murni, dengan hati yang murni, hati yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Tuhan memberkati kita hari ini, besok dan selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur kita bagi Tuhan. Karena itu sementara persembahan syukur kita tumbuh, kita akan mengiriminya dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 403. Hujan berkat akan tercurah, itulah yang kudus. Hujan berkat akan tercurah, itulah janjiku dari surga. Minum segar dari surga, kan diberi penebus, kan diberi penebus. Hujan berkatmu, hujan berkatmu, itu yang kami perlu. Sudah menetes mentamu, biar tercurah penuh. Sekali lagi kami persilakan vokal grup dari laki-laki untuk membawakan kita dalam kebudayaan. Terima kasih atas lagu pujiannya bagi Tuhan oleh wadah pelayanan laki-laki. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, di
hari ini oleh wadah pelayanan laki-laki akan mencanangkan salah satu program mereka. Mereka akan mencanangkan satu program yaitu kentongan yang akan dilakukan oleh koordinator dan pengurus, dan karena itu kami mengundang ketua wadah laki-laki untuk memberikan beberapa hal untuk pencanangan kentongan tersebut. Kepada Bapak Ketua disilakan. Berikan berkenan di hari ini ketika ketong semua boleh ada dalam sebuah kebersamaan, persekutuan keluarga besar, kemitraan laki-laki dan perempuan sektor Sola Gracia. Di hari ini perlu kita sampaikan ada beberapa program yang kami selaku laki-laki sektor Sola Gracia sudah sampaikan, dan program itu adalah program pemetaan. Di hari ini ketong akan mencanangkan sebuah program yaitu kentongan. Oleh sebab itu dengan didukung oleh Tritunggal Allah, Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan melalui tuntunan Roh Allah yang kudus, kami mencanangkan kentongan. Amin. Langsung Om jatuh. Anjir. Bapak Ibu, kita tepuk tangan dulu untuk program ini. Baik, terima kasih atas program yang telah disampaikan oleh wadah pelayanan laki-laki. Mari Bapak Ibu kita ada dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada di saat ini dalam ibadah kemitraan yang kami lakukan di sektor pelayanan, sektor Sola Gracia di saat ini Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, kami mau berdoa bagi kami semua, namun kami sadar bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Dan karena itu Tuhan, kami minta daripada-Mu, Bapak ampuni dan kasihanilah kami orang-orang berdosa ini, agar kami boleh layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah seluruh pelayanan mereka membawa berkat dan sukacita Tuhan. Jika mereka juga bekerja di tempat-tempat di mana mereka berusaha ya Tuhan, mereka sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, mereka sebagai orang-orang yang selalu membantu kami dalam pencarian kami Tuhan. Biarlah Tuhan rahmati mereka dengan kuasa-Mu. Mereka yang berperan sebagai ibu-ibu guru di sekolah, biarlah Tuhan memberkati mereka. Mereka yang berkarya dalam bidang apapun, Tuhan memberkati mereka Tuhan. Bukalah tingkap-tingkap berkat-Mu dan curahkanlah berlimpah ruah bagi seluruh ibu-ibu yang ada di sektor ini, agar mereka semua dirahmati oleh Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi semua anak-anak cucu-cucu kami Tuhan, anak-anak dalam kandungan ibu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka, pelihara mereka, supaya pada waktunya mereka dapat dilahirkan dengan damai dan semangat. Anak-anak kami yang masih kecil, Tuhan memberkati. Anak-anak kami yang sudah bersekolah dari TK, SD, SMP, SMA, SMK di kota ini, Tuhan memberkati. Istimewa anak-anak kami yang ada di bangku-bangku
persiapan ujian. Tuhan memberkati seluruh pekerjaan persiapan mereka pada anak-anak Bapak dalam anak-anak SMP yang sudah selesai dengan ujian praktek maupun ujian sekolah mereka. Tuhan memberkati semua pekerjaan mereka. Anak-anak kami yang tingkat SMA, SMK yang sementara menunggu hasil, biarlah hasil mereka menjadi hasil yang selalu bermanfaat untuk Tuhan. Tuhan menuntut ibu-ibu yang ada di sektor ini agar mereka selalu berpartisipasi, sehingga semua program-program pelayanan dapat dilaksanakan dengan damai dalam seluruh kita. Bahkan kami berdoa bagi semua keluarga yang berhubungan dengan Bapak dan Tuhan memberkati mereka dalam hari-hari itu, orang-orang tua mereka, saudara-saudara mereka, biarlah semuanya selalu ada dengan damai dan selalu. Bapa dalam kerajaan surga kami akan memasuki hari-hari itu kami, biarlah Tuhan memasuki bersama dengan kami, jaga kami, selalu supaya akhirnya kami keselamatan. Bapa di surga ini doa dan sembahyang kami, Bapa dengan kami sambut kami. Karena kami berdoa bukan demi nama lain, melainkan demi nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapak Ibu silakan berdiri. Bermisi di tengah-tengah tantangan dunia adalah tugas kita sebagai gereja yang terus bersaksi, bersekutu dan melayani di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang telah mempersatukan kita sebagai gerejanya. Tak ada perbedaan laki-laki dan perempuan, karena kita semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Mari kita terima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Agar kami dekat padamu ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu.